dalam konteks Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, jelas wakaf diartikan adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya, berarti ada yang sifatnya adalah selamanya dan atau untuk jangka waktu tertentu, berarti ada yang sifatnya adalah temporer. Wakaf itu adalah produk investasi. Ya, kalau dalam konteks investasi kita mengenal mungkin ada 3 jenis kategori investasi. Ada real investment, ya, kemudian ada yang namanya portfolio investment, ada other investment. Maka wakaf bisa dimasukkan ke dalam 3 ranah itu. Kalau kita bawa wakaf dalam terminologi konteks investasi. Wakaf saham juga merupakan pengembangan dari wakaf uang. Nah, jadi memang base-nya adalah wakaf uang. Ketika bicara wakaf uang tentu Fatwa Majelis Ulama tahun 2002 ya sudah memperbolehkan yang terkait dengan masalah wakaf uang. Jadi artinya benchmark apa namanya fatwa DSN ya terkait dengan wakaf uang itu sudah ada karena ini menjadi benchmark untuk mengembangkan yang namanya wakaf saham. Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2013. Nah, ini yang pertama dikatakan yang tadi saya sampaikan benda bergerak ya. Nah, jadi ada benda bergerak. Tadi kalau benda tidak bergerak saya kira kita sudah paham terminologi yang ada di masyarakat ya. Nah, benda yang tidak bergerak berupa apa saja? Surat berharga. Nah, jangan lupa juga nanti ada hak kekayaan intelektual. Ini boleh nanti. Misalnya Ustadz Yunan Akbar punya sesuatu apa namanya yang sudah dipatenkan kemudian hasil patennya kemudian diwakafkan. Ya, itu yang namanya hak atas kekayaan intelektual. Kemudian hak atas benda bergerak lainnya. Kemudian surat berharga. Kita fokus ke surat berharga karena saham bagian dari sekuritas atau ya bagian daripada surat berharga itu sendiri. Jadi apa saja yang diakomodasi di dalam peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2013 ini ada saham-saham syariah. Wakaf saham syariah sesuai dengan pasal 12 yang tadi adalah saham syariah ini dalam bentuk ini nanti apa namanya dalam bentuk PT ya PT-nya sifatnya tertutup atau PT yang sifatnya yang juga sudah terbuka. Jadi bisa ya jadi nanti ketika ada ada yang namanya wakif ingin berwakaf terkait dengan saham yang ada di PT yang sifatnya tertutup bisa karena diakomodasi di dalam peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2013 ini. Bentuk wakaf sahamnya ya berupa apa saja bisa saja yang pertama adalah harta wakaf yang diinvestasikan sebagai saham ya modal pendirian perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan mau berdiri, kemudian ada yang mau memberikan dia sebagai menyetorkan modalnya, modalnya itu dianggap sebagai wakaf, berarti itu harta wakaf yang diinvestasikan sebagai saham. Bisa juga harta wakaf yang dibelikan saham oleh perusahaan yang telah berdiri. Jadi kita belikan saham yang ada di dalam daftar efek syariah, nanti ada keuntungannya ya, baik apakah yang namanya capital gain atau yang namanya dividen, maka keuntungannya itu yang kemudian diserahkan kepada nazir untuk dikelola lebih lanjut, kemudian tentu diperuntukkan kepada mauquf alaihnya. Kemudian yang ketiga harta benda wakaf yang diinvestasikan oleh pihak ketiga ya dengan menggunakan akad mudharabah atau wakalah bil istismar ya yaitu kita menggunakan yang namanya dalam rangka membentuk yang namanya portofolio saham kita tadi. Kemudian mewakafkan saham yang dimiliki seorang baik pokoknya atau ains dilepas dari kepemilikan wakif ataupun enggak dilepas. Jadi artinya apa ya tadi berupa keuntungannya saja yang diwakafkan. Jadi yang namanya sahamnya tetap berada di pemilik sahamnya itu sendiri. Ada 5 nazir dengan 6 ABSDS yang sudah melakukan kerjasama untuk menyalurkan wakaf dari para investor di Bursa Efek Indonesia. Akta ikrar wakafnya nanti sertifikatnya sendiri kan dikeluarkan kalau kita lewat LKSPWU dikeluarkan oleh LKSPWU ya Pak ya, sertifikat buktinya. Nanti akta ikrar wakafnya sekarang kita akomodasi juga Pak. Kemarin kita udah buat dimasukkan di peraturan BWI karena terkait dengan masalah kemajuan saat ini ya kan nggak mungkin lagi akad itu harus dalam artian konteksnya langsung ketemu ya antara si wakif dengan nazir. Dengan model digital sekarang, itu kita akomodasi di peraturan dimungkinkan ya secara tidak langsung. Jadi menggunakan masalah digitalisasi, itu bisa langsung untuk menandakan sudah terjadi akadnya itu sendiri.